Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada pelajaran IPA. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kingdom fungi atau biasa disebut dengan jamur. Sekarang kita akan melanjutkan dengan kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan 4 contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita? Ya, betul, pasti semuanya sudah bisa. Banyak sekali tumbuhan yang berada di sekitar kita. Nah, tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, sehingga contoh-contoh tersebut termasuk di dalam tumbuhan. Yang pertama, multiseluler. Artinya apa? Tumbuhan tersusun dari banyak sel. Yang kedua, memiliki dinding sel dan berklorofil. Karena berklorofil, tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri sehingga disebut dengan autotrof. Tumbuhan dapat berkembang biak baik secara vegetatif maupun secara generatif. Pada kingdom plantae atau tumbuhan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tumbuhan lumut, yang kedua paku-pakuan, dan yang ketiga tumbuhan biji. Sekarang kita mempelajari tentang lumut dulu. Siapa yang tahu di mana biasanya lumut itu hidup? Ya, biasanya hidup di tempat-tempat yang mengandung air atau lembab. Ya, betul. Kalau kita melihat secara sepintas, lumut itu memiliki ciri-ciri. Kita tidak bisa membedakan mana akar, batang, dan daunnya. Jadi, akar, batang, dan daun lumut itu tidak jelas. Yang kedua, batang dan daunnya sederhana. Yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lumut tumbuh di tempat yang lembab atau basah. Yang ketiga, akarnya rhizoid atau akar semu. Yang keempat, tidak memiliki pembuluh xilem dan phloem. Nah, inilah anak-anak contoh-contoh lumut. Di situ ada lumut hati, ada lumut gambut. Kita melanjutkan tentang kingdom plantae, yaitu tumbuhan paku-pakuan. Kita sering sekali menemui tumbuhan ini. Biasanya terdapat di sela-sela batu bata, di tempat-tempat yang juga mengandung banyak air. Ciri-ciri dari paku-pakuan, yang pertama, dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tidak seperti lumut tadi, kita tidak bisa membedakan. Sedangkan pada tumbuhan paku-pakuan, kita dapat membedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya. Akarnya berupa rhizoid, sama dengan lumut tadi, yaitu akar semu, dan terlihat berserabut. Yang ketiga, memiliki spora. Spora ini digunakan untuk berkembang biak. Yang keempat, memiliki pembuluh xilem dan phloem. Dan yang kelima, biasanya dapat dimanfaatkan untuk tanaman hias atau sayuran. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan paku. Di situ ada pucuk daun yang merupakan salah satu ciri tumbuhan paku. Nah, bentuknya seperti apa, anak-anak? Ya, seperti cacing. Dia membentuk lingkaran. Kita lanjutkan dengan kingdom plantae, yaitu tumbuhan biji. Tumbuhan biji biasanya disebut dengan
spermatopita. Tumbuhan biji itu ada dua macam, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup dibedakan lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji satu atau berkeping satu, biasanya disebut dengan monokotil, dan tumbuhan berkeping dua atau biasa disebut dengan dikotil. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka atau biasa disebut dengan gimnospermae. Mengapa tumbuhan ini dikatakan dengan tumbuhan biji terbuka? Karena bijinya tidak terbungkus atau dilindungi oleh daun buah. Yang kedua, akarnya tunggal. Yang ketiga, memiliki bunga jantan dan bunga betina. Yang keempat, pohonnya dapat tumbuh besar. Kenapa tumbuh besar pohonnya? Karena memiliki kambium. Ini contoh dari tumbuhan biji terbuka. Kalian bisa melihat di situ ada bunga jantan, bunga betina. Contoh dari gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka adalah pakis haji dan pinus atau cemara. Itu contohnya. Kalau kalian nanti sudah dapat bersekolah, di sekolah kita banyak sekali terdapat tumbuhan pakis haji. Nah, itu kalian bisa mengamati secara langsung. Untuk saat ini karena pembelajarannya daring, maka kalian bisa melihat lewat foto-foto saja. Kemudian tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Kenapa dikatakan tumbuhan biji tertutup? Karena bijinya ditutup oleh daging buah. Tumbuhan biji tertutup ada dua macam, monokotil dan dikotil. Masing-masing memiliki ciri khusus yang dapat digunakan untuk membedakan tumbuhan ini biji satu atau tumbuhan ini berbiji dua. Tanaman biji tertutup memiliki bunga sesungguhnya. Bagaimana sih bunga sesungguhnya itu? Nah, ini bunga sesungguhnya atau bunga sejati. Di situ ada kelopak bunga yang warnanya hijau, kemudian mahkota bunga, ada putik, ada benang sari, semuanya ada di situ. Nah, itu dikatakan dengan bunga sejati. Kita akan membedakan agar kalian lebih jelas tentang monokotil dan dikotil. Tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua. Jadi nanti kalian kalau menemukan tumbuhan, kalian dapat membedakan ini termasuk monokotil ataukah termasuk dikotil. Sekarang kita mulai dari keping bijinya. Kalau tumbuhan monokotil, bijinya berkeping berapa? Ya, satu. Mono itu artinya satu. Jadi monokotil adalah tumbuhan berkeping satu. Kemudian yang kedua dikotil. Di itu artinya dua, berarti tumbuhan berkeping dua. Kemudian kalau dilihat dari tulang daunnya, pada tumbuhan monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. Berbeda dengan dikotil. Tulang daun pada tumbuhan dikotil itu menyirip atau menjari. Kalau kita lihat dari batangnya, berkas pengangkut tersebar. Kalian lihat pada gambar itu, berkas pengangkut ditunjukkan oleh titik-titik. Posisi titik-titik menyebar di seluruh bagian batang. Kalau pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Itu kalian lihat, bentuknya melingkar. Kemudian kalau kita lihat dari bunga,
tumbuhan monokotil, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kalau itu kalian lihat berapa itu? 6. Jadi kelipatan 3. Kalau pada dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sekarang kalau kita lihat dari akar tumbuhan monokotil adalah serabut. Bagaimana akar serabut? Kalian lihat pada gambar itu akar serabut. Banyak sekali cabangnya. Nah, berbeda dengan tumbuhan dikotil, akarnya tunggang. Ada satu poros yang menuju ke dalam tanah. Itu perbedaannya. Contoh monokotil dan dikotil. Pastinya kalian sudah tahu. Kalau sudah tahu ciri-cirinya tadi, kalian bisa mengelompokkan tumbuhan itu ke dalam tumbuhan monokotil atau dikotil. Jadi kalau menemukan tumbuhan, wah ini termasuk tumbuhan apa? Monokotil apa dikotil? Kalian harus mencari informasi tentang ciri-ciri tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan monokotil, padi, jagung. Sangat mudah mengetahui karena tulang daunnya yang bagaimana? Sejajar. Ya, pisang, kelapa, sagu, dan bambu. Kalau contoh dari tumbuhan dikotil adalah singkong. Daun singkong bagaimana? Ya, menjari. Kemudian mangga. Kemudian sawo, apel, karet, jambu biji. Siapa yang bisa memberi contoh lain tumbuhan monokotil dan dikotil? Ya, pasti bisa semua. Di SD sudah dipelajari. Nah, anak-anak, itulah tentang kingdom plantae atau tumbuhan yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pelajaran tersebut sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa untuk tugasnya, tugas 2.3.4 dikerjakan dan dikumpulkan melalui link di bawah PPT ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.